Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Dwi Budilyana dari kelas C10. Di sini saya membuat video ini sebagai tugas ITS mata kuliah Pancasila. Materi yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea, yang berarti gagasan, konsep, cita-cita, dan pengertian dasar, serta logos yang berarti ilmu. Nah, secara etimologis, ideologi dapat diartikan sebagai cita-cita atau pandangan suatu bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggara negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasarkan kepada cita-cita luhur bangsa Indonesia. Adapun pengertian menurut para tokoh. Nah, menurut Sastra Prateja, ideologi merupakan seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Sedangkan menurut Martin Siregar, ideologi sebagai sistem kepercayaan. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu ada dua, sebagai cita-cita negara dan sebagai integratif bangsa dan negara. Adapun tinjauan sosiologis Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, jika dilihat dari sila pertama, yaitu mencerminkan kehidupan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia sebagai implementasi kepercayaan terhadap hal gaib di luar keberadaan manusia. Nah, yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kehidupan masyarakat yang mengutamakan saling menghormati. Yang ketiga yaitu ada rasa cinta pada tanah air dan solidaritas. Lalu pada sila yang keempat yaitu mengutamakan musyawarah dalam mencari keputusan serta menghargai perbedaan pendapat. Nah, yang kelima yaitu tercermin dalam gaya hidup sederhana, gemar menolong dan menempatkan segala sesuatu sesuai porsinya. Nah, adapun tinjauan politis Pancasila sebagai ideologi, yaitu pada sila yang pertama diwujudkan dalam toleransi umat beragama, yang pada sila kedua dapat diwujudkan dalam hak asasi manusia, dan pada sila ketiga yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi ataupun golongan. Yang keempat yaitu mengutamakan musyawarah dalam mencapai mufakat, dan yang kelima yaitu tidak gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ideologi terbuka. Nah, ideologi terbuka merupakan ideologi yang nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Nah, nilai-nilai tersebut telah berkembang dan dimiliki oleh masyarakatnya sejak lama. Nah, di sini ada 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, di sini ada dimensi idealisme, dimensi fleksibilitas, dan dimensi realitas. Nah, adapun batasan-batasan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama yaitu larangan terhadap komunisme, marxisme, dan leninisme. Yang kedua yaitu sebagai larangan pandangan ekstrim. Yang ketiga yaitu mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat sebagai stabilitas nasional yang dinamis. Dan yang kelima yaitu penciptaan norma baru melalui konsensus. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, dinamika merupakan pasang surutnya suatu orde pemerintahan yang ada. Nah, di sini ada pun tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu adanya Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno bercampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 1978 tentang Permasyarakatan P4. Nah, lalu Pancasila sebagai asas tunggal dan semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Lalu lanjut pada era reformasi, enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.
Tantangan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai negara meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Nah, pada faktor eksternal yaitu pertarungan ideologis antar negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pada 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Nah, yang kedua yaitu menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Nah, yang ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan pendudukan dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam yang masif. Nah, adapun faktor internalnya yaitu pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologis menurun drastis. Sekian paparan saya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Mohon maaf bila adanya kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa.